Eh, Saudara ahli, dari gambar yang di depan kami sampaikan, kami tayangkan, apa yang bisa saudara tafsirkan? Ini saya bayangkan, izin majelis saya bermain dengan asumsi terlebih dahulu. Silakan. Ini saya bayangkan sebagai sebuah komunikasi vertikal ya. Karena ada kata jenderal dan menggunakan siap gak berani jenderal, saya bayangkan yang di bawah yang kotak berwarna hijau tampaknya memiliki jabatan atau pangkat lebih rendah daripada yang di atas. Jadi vertikal, bukan komunikasi setara tapi vertikal. Nah, yang saudara penasihat hukum pertanyakan yang mana? Yang atas atau yang bawah atau yang mana? Sekaligus, itu bagaimana ahli menafsirkan apakah itu sebuah perintah atau bagaimana? Menurut saya, dengan melihat dua potongan komunikasi ini absolut ini perintah. Dan di dalamnya mengandung criminal intent, mengandung niat jahat. Tidak ada tafsiran lagi? Tidak ada. Ini perintah jahat, ini perintah salah. Ini perintah di mana pihak pemberi perintah memiliki niat jahat, yaitu memanipulasi benda yang dibutuhkan untuk proses penegakan hukum. Criminal intentnya menurut saya tidak bisa disanggah. Dan lawan bicaranya, lawan chattingnya menolak mentah-mentah untuk melaksanakan perintah salah tersebut. Bagus. Sekarang tolong tampilkan gambar kedua. Kalau begini bentuknya, dengan kalimat yang sama persis, tapi ada tadi yang saudara sebutkan emoticon, emoji. Ini yang real. Bagaimana saudara ahli menafsirkan ini? Ini di dalam psikologi diistilahkan sebagai dissonance yang mulia, dissonance. Dissonance itu artinya ada dua bagian, ada dua elemen. Dalam konteks ini ada dua bagian percakapan yang tidak konsonan, artinya tidak harmonis, tidak linear, tidak sejalan. Tadi saya katakan berdasarkan riset dan juga sudah dijadikan sebagai sebuah kebijakan di lembaga yudisial di negara lain, tidak bisa kita pisahkan atau nihilkan elemen emoji dalam percakapan ini. Elemen emoji menghadirkan konteks dan emosi yang bisa mengubah konteks komunikasi secara keseluruhan. Sesaat lalu di gambar sebelumnya saya katakan absolut itu adalah perintah yang mengandung criminal intent, perintah jahat. Tetapi begitu ditampilkan emoji tertawa, tafsiran saya atas pesan yang pertama menjadi relatif. Menjadi relatif. Tidak lagi absolut seperti tadi, tapi menjadi relatif. Artinya multitafsir. Apakah bercanda ataukah lainnya? Ini jelas menjadi relatif yang mulia. Namun di bawahnya ada 3 emoji lain yang mengindikasikan bahwa pesan pertama ditangkap atau ditafsirkan secara linear oleh pihak kedua. Bahwa ini situasinya tidaklah seabsolut yang saya katakan tadi. Ini boleh jadi bukan lagi sebuah perintah salah. Criminal intentnya menjadi, paling tidak saya pertanyakan. Berkat adanya emoji yang menciptakan komunikasinya menjadi, pesan-pesan itu menjadi disonan. Antara teks dengan emoji menjadi disonans, tidak lagi menjadi harmonis, tidak lagi konsonan. Dari gambar kedua ini, kami hanya mohon penegasan dari ahli, apakah ahli masih melihat ada perintah criminal intent di dalamnya? Emoji yang membuat saya menjadi ragu dengan simpulan saya sebelumnya, majelis. Kalau di gambar sebelumnya saya absolut yakin bahwa itu perintah salah yang mengandung criminal intent dari pihak pemberi perintah, tak terbantahkan kalau saya itu. Sementara sekarang karena ada emoji, semua menjadi relatif, menjadi multitafsir. Karena itulah akan sangat baik seandainya, ya ini untuk kepentingan praktis sebenarnya, ada sebuah kamus yang memuat definisi dan bagaimana menginterpretasikan emoji di ranah yudisial, seperti yang dilakukan di sejumlah yuridiksi.
Baik, ini kami tampilkan gambar ketiga, yaitu perbandingan antara gambar ke-1 yang tanpa emoji dengan gambar kedua yang dengan emoji. Apa yang bisa saudara ahli sampaikan kepada kami di antara perbedaan kedua gambar tersebut? Walaupun penambahannya bukanlah berupa teks, tetapi kembali saya mengatakan bahwa berdasarkan misalnya mengutip putusan Supreme Court of Western Australia, Mahkamah Agung Australia Barat yang mengatakan bahwa penampilan atau pemunculan emoji bisa mengubah pemaknaan secara keseluruhan atas sebuah komunikasi. Saya kembali menegaskan apa yang saya katakan tadi majelis, bahwa gambar pertama yang sepenuhnya teks saya tafsirkan sebagai sebuah perintah salah dari pihak yang memiliki criminal intent dan pihak penerima perintah menolak untuk melaksanakan perintah salah tersebut. Baik, terkait gambar kedua yang di bawah ini, dihubungkan dengan teori SOD yang saudara ahli sampaikan tadi, apakah saudara ahli melihat ada unsur tekanan atasan dari teks di sana? Tekanan atasan tapi sambil emoji ketawa. Tadi saya katakan majelis, begitu ada emoji semua menjadi serba relatif. Saya tidak lagi secara absolut akan mengatakan ini sebuah perintah yang salah, tapi menjadi relatif. Baik, udah bisa ditarik itu kan, udah sampai 3 kali dijawab itu. Yang pertama absolut, dengan adanya emosi itu menjadi relatif. Ya, cukup di sana. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.